Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimanapun dengan berbagai macam kekurangan ya, tetapi tentu kita masih harus terus bersyukur ya dengan keadaan ini, dan tentu terus berharap mudah-mudahan kedepannya tentu menjadi lebih baik, itu yang kita harapkan, berkembang dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang harus berkorban, apalagi sampai berkorban nyawa ya. Baik saudara-saudaraku, kita masih melanjutkan pembahasan tentang sehat dalam berbagai dimensi ya, baik dimensi fisik, dimensi mental, dimensi jiwa, dimensi spiritual ya, dimensi sosial, dan juga dimensi hati. Dan pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang tanda-tanda sosial kita ini sehat ya. Tentu banyak orang yang kadang-kadang terlupakan gitu ya, dan merasa bahwa secara sosial kita sudah sehat. Tapi ternyata ketika kita mencoba memahami berbagai ya pengetahuan, keilmuan ya, apa yang kita rasakan, kita merasa sudah sehat, ternyata belum sepenuhnya sehat ya. Mungkin dalam beberapa tanda kita sudah sehat, tetapi untuk sehat sosial secara sempurna, secara lengkap ya, itu tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Sehat sosial dalam Islam diukur dari kemampuan seseorang membangun hubungan yang harmonis, yang adil dan bermanfaat dengan sesama manusia, yang kita sering sebut dengan hablum minan nas. Tentu dilandasi dengan iman dan akhlak yang mulia. Nah, apa saja indikator sehat sosial yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Yang pertama adalah menjaga tali silaturahim. Jadi tanda kita sehat yang sosial yang pertama adalah sejauh mana kita bisa menjaga tali silaturahim ya. Banyak orang menyatakan silaturahim ini lebih ke hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan dalam konteks Islam adalah hubungan-hubungan darah ya. Tetapi kemudian juga orang mengembangkan bahwa pemahaman silaturahim ini ya ke seluruh manusia ya. Islam mengajarkan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah macam-macam. Di lain Islam pun kita juga harus menjaga hubungan itu. Jadi sehat yang ditandai dengan terpeliharanya hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Islam sangat melarang bahkan memutus hubungan silaturahim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda yang kedua, setelah kita bisa menjaga tali silaturahim saja tidak cukup,
tetapi juga kita harus memiliki akhlak yang mulia. Ya. Indikator ini terlihat dari bagaimana seseorang berinteraksi sehari-hari, seperti bertutur kata yang santun. Ya. Jadi kita itu akan sehat secara sosial kalau kita bisa bertutur kata yang santun. Apalagi kita yang mungkin di tengah-tengah masyarakat menjadi public figure, menjadi sorotan ya dari kita, mungkin menjadi kepala rumah tangga ya, jadi RT, jadi RW, apalagi jadi presiden. Tentu tidak boleh berkata-kata yang ngawur, yang tidak santun ya. Kemudian juga menepati janji. Jadi tepatilah janji itu karena janji itu akan dinyatakan ya. Dan juga tidak sombong karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan itulah tanda kita sehat secara sosial. Dan yang ketiga, tanda kita sehat secara sosial adalah tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya. Seseorang yang sehat secara sosial memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, senang membantu dan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebisa-bisanya kita ini memberi manfaat untuk orang lain, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak selalu bermanfaat dengan orang lain itu hanya dengan cara membagi uang, membagi benda, ya, tetapi juga kita selalu tersenyum dan membantu dengan fisik kita ya. Juga itu merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang keempat ya, apakah kita ini sehat secara sosial adalah bisa kita lihat dari menghormati dan berbuat baik kepada tetangga. Dalam Islam, hubungan dengan orang terdekat secara geografis sangat dijunjung tinggi. Sikap ini menciptakan lingkungan sosial yang aman dan damai. Dalil Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi bagaimana kita dengan tetangga itu membawa keamanan, ya, bukan membawa keburukan. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima adalah terbebas dari penyakit sosial, kesehatan. Sosial tercermin dari hati dan lisan yang bersih, dari sikap destruktif yang merusak tatanan masyarakat. Ya. Jadi terhindar dari penyakit sosial ya seperti menggunjing, ya, adu domba, hasad, dengki, dan juga suudzon atau buruk sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah ya banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang terakhir, tanda sosial kita sehat adalah bagaimana kita bisa menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman. Orang yang sehat sosialnya selalu berlaku adil, tidak merugikan orang lain, dan berani membela kebenaran.
Firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi itulah 6 tanda kita sehat secara sosial. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.